So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 1D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Septiani. Nama saya Intan Lulu. Nama saya Luluatul Maknun. Kami di sini ingin menayangkan video tugas kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya Ibu izin mewawancarai Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ibu, apakah Ibu tahu demokrasi itu apa? Demokrasi itu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih atau mengambil keputusannya masing-masing. Contoh di Indonesia itu demokrasi itu ada apa aja sih, Bu? Contohnya kalau misalkan di Indonesia itu seperti pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden, atau misalkan pemilihan bupati, dewan, itu seperti contohnya itu di Indonesia. Untuk umum itu ya. Ada lagi kalau untuk di desa itu kan suatu di kelompok desa masing-masing seperti itu mah. Untuk di desa itu seperti RT, RW, RK. Kalau RK itu kan RT, RW itu RT itu rukun tetangga, RW itu rukun kampung. Terus ada lagi seperti pemilihan kalau di desa kadus gitu. Sama itu juga, cuman itu mah hanya ruang lingkup desa gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangan demokrasi yang baik tahu? Kalau kelebihannya itu melindungi kepentingan rakyat, berdasarkan prinsip kesetaraan, bertanggung jawab pemerintahan stabil, dan pendidikan politik kepada rakyat. Kalau kekurangannya gimana? Kekurangannya lebih menekankan kuantitas daripada kualitas, merintah oleh orang yang tidak berkompeten, pemilih tidak tertarik pada pemilu, penyalahgunaan waktu dan dana publik, wajar kesetaraan. Jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apa langkah terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Menegakkan nilai-nilai Pancasila dengan cara kembali ke prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sambil mempertahankan hak asasi manusia yang dijamin oleh demokrasi. Menurut Ayah, demokrasi kan memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun, jika kebebasan itu telah melewati batas, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya pribadi, selaku warga negara Indonesia, yaitu yang pertama seharusnya dalam penegakan hukum, aparat harus tegas dan tidak perlu ragu-ragu jika dalam periode tahun selanjutnya kebebasan demokrasi masih terlewat batas. Maka menurut kami seluruh komponen masyarakat dapat melakukan aksi secara legal dengan menguraikan penjelasan yang jelas pada jajaran pemerintahan agar stabilitas politik di Indonesia terganggu, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi. Lalu, bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik di Indonesia ini? Maka demokrasi memungkinkan warga negara dalam berpartisipasi secara langsung atau melalui agen mereka dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang.